Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klik Paham. Video kali ini akan membahas tentang fungsi sub menu yang ada di dalam menu review Microsoft Word. Di sini saya sudah sediakan teks atau dokumen singkat ya untuk kita sedikit kasih tambahan atau revisi. Karena memang menu review ini secara garis besar membantu kita dalam proses untuk revisi atau edit dokumen, atau kita berkolaborasi dengan rekan kita untuk melakukan revisi misalnya dengan orang lain, walaupun dengan sendiri juga bisa. Kita langsung saja klik review. Di sini ada beberapa submenu. Satu persatu kita akan coba bahas. Yang pertama adalah submenu proofing. Di sini ada beberapa icon atau fitur, yaitu pertama spelling and grammar, yaitu untuk memeriksa ejaan atau tata bahasa ya yang sesuai dengan settingan yang kita pilih. Tetapi kalau bawaannya biasanya itu bahasa Inggris ya, atau memang ada juga bahasa Indonesia. Nah, di sini saya setting ini menggunakan language-nya bahasa Inggris. Jadi di sini ada tanda garis-garis merah di bawah kalimat tersebut karena berarti secara bahasa Inggris ini masih ada kesalahan karena memang ini bukan bahasa Inggris. Jadi kebanyakan di sini adalah ditandai warna merah. Tapi kalau di sini sudah bahasa Inggris seperti black hole, di sini tidak digaris bawahi ya, spellingnya sesuai dengan bahasa Inggris. Oke, berikutnya thesaurus. Thesaurus ini kamus ya, mencari atau memberikan kita alternatif persamaan kata. Misalnya saya kasih contoh ya, karena ini teksnya pakai bahasa Indonesia dominan, karena bawaan Microsoft Word itu bahasa Inggris ya spellingnya, jadi saya coba pakai bahasa Inggris. Di sini saya coba ambil kata proficient, itu menggunakan thesaurus ini. Jadi disajikan beberapa persamaan kata dari proficient ya, mungkin bisa memberikan kita alternatif lain dalam penggunaan kata tersebut. Kemudian di sini word count. Di sini fungsinya untuk menunjukkan kepada kita satu dari halamannya. Dokumen kita ini ada berapa halaman? Di sini ada 2 halaman. Kemudian dari jumlah kata, kemudian berapa jumlah karakter atau huruf, baik dengan spasi atau tanpa spasi. Kemudian jumlah paragraf, ya. Kemudian jumlah baris atau lines. Kemudian ini read aloud, ya, fungsinya untuk membacakan teks kita. Karena ini settingan awalnya bahasa Inggris, jadi akan lebih pas kalau kita dokumennya berupa bahasa Inggris. Walaupun nanti bahasa Indonesianya bisa juga dibaca, tetapi tentu dengan pengucapan yang berbeda. Ini yang bahasa Inggris, kita coba. We are learning to be proficient in using Microsoft Word. Sedangkan kalau yang bahasa Indonesia di sini, Black hole atalubang hitam adalah salah satu fenomena paling misterius dan menakjubkan di alam semesta. Nah, jadi tidak jelas ya, karena memang pembawaan dari Microsoft-nya pakai bahasa Inggris. Berikutnya cek accessibility. Di sini untuk mengatur akses kepada dokumen kita, ini mudah untuk dibaca atau diedit ya, kemudahan dalam akses dokumen kita. Di sini ada misalnya cek accessibility, misalnya dari ini sudah bagus, looks good, no issues found ya, jadi terlihat baik-baik saja teks atau dokumen kita ini ya. Dari color dan kontrasnya bisa, tulisan ini mudah untuk dibaca, kecuali misalnya nih kita ini warnanya kan backgroundnya putih, misalnya ini kita kasih warna kuning misalnya, ini kan akan sulit untuk dibaca ya. Nah, nanti di sini ada komentarnya hard to read text, kontras ada satu, jadi ada satu teks dalam dokumen kita yang agak sulit untuk dibaca ya, seperti itu.
Kemudian di sini juga ada navigation pane di sini untuk menjelajahi dokumen kita secara cepat. Heading, karena di sini saya belum membuat heading, ya. Page bisa, karena ada 2 page di sini, page pertama, page 2, walaupun 2-nya ini kosong, ya. Kemudian result di sini kalau misalnya kita cari kata, ya, misalnya penutup. Nah, kita cari, nah langsung diarahkan ke penutup seperti itu. Ini untuk navigasi. Tapi kalau untuk yang heading, ya, ini kita harus sebelumnya membuat dulu headingnya. Kalau heading 1, heading 2, heading 3 sudah dibahas sebelumnya, itu digunakan untuk judul, sub-judul, ya. Kalau misalnya saya anggap ini adalah heading 1 misalnya, ya, saya buat di sini heading 1, ya. Kemudian di sini misalnya jadikan heading 2, ya. Kemudian di sini heading 1 lagi, misalnya seperti itu. Nah, nanti kalau udah dibikin akan mudah kita untuk mengaksesnya, ya. Di sini heading, di sini ada ini. Nah, akan diarahkan ke sini. Kemudian ini heading 2, kemudian yang heading 1 lagi, nah kita akan diarahkan langsung ke situ. Jadi untuk mempercepat kita untuk menelusuri dokumen yang kita sedang kerjakan. Oke, kita lanjut ke review lagi. Ini saya tutup ya. Nah, berikutnya language. Language ini adalah pilihan bahasa, ya, pilihan bahasa yang kita gunakan sebagai dasar dokumen kita, maksudnya untuk spelling and grammar. Misalnya ini tadi bahasa Inggris, berarti ketika ngecek grammarnya ya yang pakai bahasa Inggris, ya. Kalau misalnya itu bahasa Indonesia, misalnya saya pilih Indonesia. Nah ini jadi ada yang bukan bahasa Indonesianya, ada garis merah, berarti ini hasil cek dari spelling and grammar langsung, ya. Kemudian di sini ada translate. Ini tentu menggunakan ini, ya, online untuk menerjemahkan. Kalau kita ingin menerjemahkan kata atau kalimat yang ingin kita ketahui artinya. Berikutnya adalah submenu comments, ya, memberikan komentar-komentar tambahan di dokumen kita. Misalnya saya tambahkan di sini, oke, coba saya tambahkan di kata metaforis. Ya, saya tambahkan new comment, kemudian saya kasih tambahan penjelasannya di sini. Nah, di sini saya berikan keterangan metaforis di sini maksudnya tidak dalam arti sebenarnya atau kiasan. Kemudian misalnya saya bikin komentar lagi. Nah, ini tadabur. Tadabur misalnya saya tambahkan komen berikutnya, tadabur ini. Nah, untuk tadabur saya kasih tambahan penjelasan. Nah, kemudian kalau misalnya dokumen ini direvisi atau dikaji dengan orang lain juga, ini komentari bisa juga ibaratnya ngasih tanda kepada rekan kita, misalnya ini apakah kalimat ini perlu diperbaiki, atau dalam paragraf ini apakah apa, ya, tergantung kepada kebutuhan teman-teman. Di sini di dalam komentar bisa ditulis seperti itu. Jadi nanti ketika dokumen ini berada di tangan rekan kita, dia akan langsung melihat poin-poin mana yang harus lebih dicek atau lebih diperhatikan, ya. Nah, kemudian di sini delete itu jelas untuk menghapus komentar. Next, ya, ini. Kemudian next berarti yang berikutnya. Kemudian submenu markup. Markup ini tanda, ya. Misalnya kita menandai dokumen kita selain dengan menggunakan komen, kita juga bisa misalnya mau menambahkan ya, misalnya ini tadi heading, penggunaan heading, ya. Oke, misalnya kita mau garis bawahi. Ini saya coba.
Oke, sudah. Kemudian show markup ini maksudnya menampilkan semua yang kita perbaiki, kita edit itu berupa apa. Ini karena all markup. Tapi kalau misalnya ini all markup, ya, yang tampil ini headingnya, kemudian komentarnya, kemudian yang kita kasih garis bawah ini, ya, all markup. Tapi kalau misalnya hanya melihat make yang simple markupnya, ini tidak ada tulisannya, hanya tanda yang simple, yang sederhana. Ya, kalau misalnya kita pilih yang all markup, wah ini jelas sampai seperti ini. Atau misalnya kalau kita yang kita tandai itu kita mau sembunyikan, jadi pilih no markup. Ya, jadi yang kita buat tidak ada. Di sini reviewing pen ini untuk menampilkan tadi yang kita tandai itu. Ini kalau review pen vertikal ada di sebelah kiri, ada di sebelah kiri secara vertikal. Kalau misalnya horizontal di sini dia ada di bawah secara horizontal, ya. Atau kalau misalnya ini saya misalnya sebelah kiri saja, ya. Oke. Sub menu berikutnya tracking. Sub menu ini untuk melakukan pelacakan pada perubahan dokumen kita. Misalnya ini dokumen nih sudah kita kasih nih ke rekan kita, sudah diperiksa, mungkin dia tak kasih tambahan atau apa, ya, kita bisa men-trackingnya. Ataupun kita sendiri misalnya membuat dokumen ini sebelumnya kasih tanda-tanda itu, ya, apakah kita tetap mau memakai itu atau kita hapus, itu bisa dicek di sini. Track changing di sini, track di sini yang pertama adalah metaforis yang tadi ditambahkan komentar, ya, di sini. Nah, mau diterima apa enggak? Kalau mau diterima, set, ya. Kita terima, apakah terima semua perubahan, ya, atau accept and move to next. Berarti ngecek satu-satu. Oke, kita cek accept and move to next. Nah, berikutnya ini tadi kan ditambahkan seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita reject, ya, reject yang ini, kemudian move to next, seperti itu. Ya, ini previous, ini yang sebelumnya, ini yang nextnya, seperti itu. Berikutnya yaitu submenu compare. Di sini untuk membandingkan dokumen kita, misalnya ini membandingkan antara dokumen kita yang asli dengan yang dokumen hasil perubahan misalnya di situ. Oke, berikutnya ini protect. Protect di sini ada block authors, maksudnya kita mencegah orang lain mengedit atau melakukan perubahan pada dokumen kita. Kemudian kalau di sini restrict editing, maksudnya kita memilih orang-orang yang bisa mengedit dokumen ini, ya. Berikutnya hide ink. Hide ink ini maksudnya menyembunyikan tinta di dalam dokumen kita. Tinta di sini maksudnya tadi yang dibuat ini garis ini yang dimaksud dengan tintanya. Nah, kalau hide ink, ya, kita hide ink. Nah, makanya ini akan tersembunyi yang kita gariskan. Kalau misalnya kita munculkan, klik lagi seperti itu. Nah, berikutnya link notes untuk ke OneNote. Kalau misalnya kita mau menambahkan dokumen kita di OneNote, ini secara online, ya, ini bisa kita share nanti ke sesama pengguna OneNote. Saya kira itu ya sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Atau mungkin nanti ada teman-teman yang mau didiskusikan, silakan komentar di bawah. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.